Apakah worth it untuk diversifikasi ke kripto setelah IHSG turun 35% tahun ini? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran. Teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian temukan video-video seputar topik-topik menarik tadi. Jadi gue akan suka dengan apa yang kalian tonton hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share konten ini, juga komen di bawah untuk support terus channel ini. Terima kasih kepada Bybit Indonesia yang sudah mensponsori video hari ini. Beberapa minggu yang lalu kami bikin video tentang dropnya IHSG yang sudah turun 35% dari all time high di tahun 2026 ini, dan banyak juga dari kalian yang komentar dan engage dengan videonya. Kami sadar investasi jadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas selalu di channel ini, dan sebagai mungkin banyak penonton yang juga firefighter lainnya, financial independence retire early fighter yang sedang berjuang mencapai FIRE, topik-topik keuangan dan kami investasi di mana sih, itu mungkin selalu jadi topik menarik yang dibicarakan. Sebagai ibu-ibu yang kurang paham teknologi, memang dari dulu nih selalu ada ada curiosity, ada rasa penasaran tentang kripto. Apalagi kan memang banyak dengar orang-orang, terutama teman-teman deket juga ya, tetangga deket yang memang sering ngobrol tuh banyak dapet cuan dari kripto. Jadi sebenarnya ada curiosity dari dulu, tapi masih ragu-ragu nih mau apa enggak ya, berani nggak ya, karena kan ya kripto itu kan high risk high return ya. Nggak mungkin, tapi sekarang setelah kami juga saya juga lebih mature dalam berinvestasi, udah lebih lama mempelajari juga instrumen-instrumen investasi lain, jadinya lebih open-minded untuk mencoba instrumen investasi yang lebih non-konvensional. Salah satunya adalah kripto ini. Mungkin buat kalian yang nggak terlalu ngikutin kripto seperti kami juga ya, ada beberapa news update yang mungkin worth it untuk kalian tahu tentang tata kelola aset kripto di Indonesia di mungkin 2 tahun belakangan ini. Yang pertama adalah pergeseran regulatori. Jadi sejak Januari 2025, pengawasan aset kripto di Indonesia itu udah pindah. Bukan lagi di Bapepti, dulu kan dianggapnya komoditas, nah sekarang pindah ke OJK. Standar perlindungan konsumennya jadi lebih ketat, termasuk soal pemisahan dana nasabah dan soal transparansi platform. Dan menurutku ini juga sesuatu yang penting banget dan sesuatu kemajuan yang sangat menolong dan melindungi masyarakat di Indonesia ya, terutama karena kan ini di Indonesia ya kita ngomongnya kan, untuk OJK dan lain-lain. Karena sebelumnya kan pas kripto baru masuk ke Indonesia, marketnya agak jungle ya, nggak ada yang melindungi, nggak ada yang mengawasi. Jadi ya pastinya juga sebagai nasabah kan ya takut ya, takut. Tapi dengan sekarang lebih jelas aturan mainnya dan pemerintah juga lebih mengatur. Jadi buat yang baru mau coba dan yang baru mau masuk kayak aku ini, jadi merasa lebih tenang sih, terus terang. Memang kita nggak bisa selalu bilang ya aman 100% ya, balik lagi nggak ada investasi yang aman 100% deposito sekalipun. Cuman secara aturan main, marketnya udah lebih matang, udah lebih mature, pemainnya udah mulai lebih dibatasi. Dulu kan kayaknya siapapun mau buka crypto exchange bisa gitu. Siapapun punya modal beli server, bikin crypto exchange bisa. Nah sekarang udah lebih ketat di bawah pengawasan OJK. Dan tentunya Bybit Indonesia yang berkolaborasi dengan kami di video kali ini juga sudah teregulasi di bawah pengawasan OJK juga. Nah, kami mau bagi tips buat kalian yang mau ngecek apakah platform pilihan kalian itu sudah beneran terdaftar di OJK atau enggak. Jadi kalian bisa buka halaman whitelist PAKD dan CPAKD di website resmi mereka. Kalian tinggal cari nama platformnya atau kalian bisa juga cek lewat aplikasi OJK Mobile. Ya, gampang banget, kalian tinggal buka websitenya, terus cari nama platformnya, dan hasilnya bisa langsung kelihatan terdaftar atau tidak. Dan juga hati-hati kalau nama platform, nama aplikasi, sama nama alamat websitenya itu nggak sama persis kayak yang ada di whitelist. Double check lagi, itu tandanya harus hati-hati, bisa aja itu bukan platform aslinya, atau platform palsu yang niru-niru nama platform luar negeri gitu ya, yang padahal sebenarnya nggak terafiliasi. Bybit Indonesia sendiri sudah fully registered di bawah pengawasan OJK, dengan mengakuisisi crypto exchange lokal yang dulu kalian mungkin udah kenal, namanya Nobi. Oh, Nobi. Iya. Kalau kita ngomongin investasi, salah satu concern juga kan pajaknya gimana. Karena kan malas juga ya, kayaknya returnnya gede, tapi ternyata potongan pajaknya juga gede, jadi ya sama aja bohong. Betul. Nah kalau misalkan di kripto ini, pajaknya tuh gimana sih aturan mainnya?
Jadi ini juga menarik karena sejak ada aturan baru ini, kalau kalian transaksi kripto di platform berizin OJK, itu kenanya PPh final cuma 0,21% doang, dan 0,21%. betul, dan nggak ada PPN lagi. Sedangkan kalau kalian pakai platform luar negeri yang tidak terdaftar, itu beda jauh. Pajaknya itu jadi 1%, dan kita sendiri yang harus ngitung, nyetor, sama lapor sendiri ke kantor pajak. Karena kan pada saat kalian lakukan penjualan, itu brokerage luar nggak mau tahu tuh. Ya udah, ini bersihnya segini, kotornya segini, kalian tinggal potong-potong sendiri, bagi ke pajaknya berapa, buat kalian pegang bagi keuntungan berapa gitu. Nah, kalau di cryptocurrency lokal, sudah tadi pajaknya lebih murah, cuma 0,21, juga biasanya sudah dilakukan pelaporan dan pemotongan secara langsung pada saat kalian melakukan proses penjualan atau ambil untung gitu. Jadi bukan cuman lebih mahal aja pajaknya, tapi sebenarnya secara administrasi kalian juga ribet. Ini sebenarnya sama dengan kita jual beli saham luar negeri. Kalau saham luar negeri Amerika Serikat gitu ya, kalian misalkan cari broker luar negeri, nah itu juga harus hati-hati dengan pajak penghasilannya. Kalau kalian jual saham di Indonesia, itu selama saham itu kalian bisa investasikan kembali, misalkan beli obligasi atau beli surat utang negara, itu pajaknya kalau kalian langsung investasikan selama minimal 3 tahun, itu nggak kena pajak. Demikian juga reksadana, itu kalian, ya itu bukan objek pajak ya reksadana gitu. Tapi kalau saham luar negeri, kemudian beli aset kripto, nah ini kalian harus pertimbangkan pajaknya, gimana caranya nih supaya gue bisa efisien dengan pajak gue gitu. Kalau kita sih in the case of saham luar negeri, misalkan kita sampai sekarang cari ETF yang sifatnya akumulatif. Jadi nggak membagikan dividen keluar, ya dividennya dimasukkan lagi ke dalam NAB-nya ETF tersebut gitu. Jadi nggak ada taxable event yang membuat kita harus bayar pajak. Nah, ini mungkin salah satu poin yang kalian jarang bahas ya. Kalau aku lihat mungkin creator-creator saham luar negeri atau aset kripto gitu jarang membahas pajak. Padahal sebenarnya penting juga, apalagi kalau kalian transaksinya sering jual beli, sering cuan gitu. Nah, itu siap-siap aja nanti tiba-tiba dapat surat dari DJP, dari RM. suruh lapor, ketemu datanya di luar negeri, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya. Jadi make sure kalian bersih juga soal pajak ini gitu. Nah, terus style kami gimana kalau untuk pembelian aset kripto ini? Pertama-tama kami mau jelasin bahwa kami tidak membeli dalam jumlah besar. Kalau kami baca-baca, sebenarnya berapa persen sih rekomendasi aset kripto dari keseluruhan portfolio kalian? Kalau kita ambil referensi dari BlackRock, mereka nyaranin cuman 1-2% dari portfolio. Kalau Morgan Stanley bilang kisarannya sampai 2-4%. Dari Bitwise itu 5% sebagai batas ke atas ya. Karena bisa mempengaruhi risiko portfolio kita. Ya, gitu. jadi intinya memang prinsip high risk high return itu lagi ya. Memang Betul. ini kripto itu volatile banget. Kalau sekalinya untung bisa mungkin untung banget mungkin bisa berpuluh-puluh beratus-ratus kali lipat, juga case-nya sempat ada ya. Tapi maksudnya sekali hilang juga benar-benar bisa hilang. Jadi make sure ini adalah uang yang apa ya, yang misalkan comes to worst gitu kan, hilang pun kamu nggak kenapa-napa gitu. Betul. Jangan sampai all your saving, dana pensiun, atau bahkan titipan mungkin uang pensiun mamah gitu, iya, atau masukin uang kripto. sekolah anak buat tahun depan gitu dimasukin kripto, itu ya jangan gitu juga. Jadi tadi Iya. kalau misalkan kita mau ikutin acuannya dari beberapa financial institution ya, kalau mau segahar-gaharnya juga disarankan 5% dari total portfolio. Dan kalau mau coba-coba seperti ya kami berdua ini yang memang risk appetite-nya itu juga moderate to low, dan memang kita juga nggak mencari banget yang namanya durian runtuh atau jackpot, dan tidak mencari short term income lah dari investasi. Ya memang ya udah di 2%, 3% juga udah sebenarnya udah more than enough gitu ya untuk kita mendiversifikasikan portfolio. Betul. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa sering kami membeli aset kripto. Nah, ini juga sesuatu yang teman-teman harus pikirkan baik-baik. Kalau kami, ini juga bukan financial advice, kami percaya dollar cost averaging is the way to go. Dollar cost averaging itu maksudnya tiap bulan dengan nominal yang sama, kalian siapkan misalkan dana 1 juta tiap bulan untuk beli aset kripto, terlepas dari Bitcoin yang lagi naik, lagi turun, sekarang sih lagi downtrend, kalian pokoknya tetap beli sejumlah itu. Karena aset kripto ini volatile banget. Justru dengan kalian mencoba cari kapan titik dia turun, kapan titik dia naik, itu agak susah ketebak karena melihat dari pola dia fluktuasinya tuh terlalu
liar gitu dibandingkan dengan saham. Jadi kalau kalian memang mau masuk, saran kami adalah dilakukan DCA tadi supaya kalian dapat harga rata-rata pergerakan dia keseluruhan ya sampai dari dulu sampai sekarang. Lah pas lagi harga mahal kalian dapat, tapi juga pas lagi harga murah kalian juga dapat supaya bisa mengurangi kerugian kalian pada saat kalian beli di harga mahal gitu. Jadi pendekatannya seperti itu. Ya karena pada intinya kita susah lah untuk memprediksikan apakah ini udah paling murah nih, nggak tahu juga kan. Maksudnya kayaknya udah turun nih, udah downtrend, terus kita beli sekarang, ya bisa aja minggu depan taunya turun lagi. Itu mungkin. Terus kayak, ya ini lagi mahal nih, kita nggak beli dulu deh gitu. Tapi taunya dia naik-naik terus, maksudnya ketinggalan juga jadi keretanya. Jadi sebenarnya sih daripada mikir kejauhan ya. Again mungkin buat yang amatir, yang bukan pro ya, tentunya kalau pro kan ya mungkin lebih canggih lah ya. Mungkin kalau pro nggak nonton channel ini. Iya, mohon maaf gitu ya, udah pasti nggak nonton channel ini lah ya, mungkin bikin channel sendiri. Tapi maksudnya buat yang amatiran seperti kami, daripada stres dan mikirin kelamaan juga ini akhirnya kagak nabung-nabung, akhirnya nggak invest-invest. Nggak punya aset kriptonya. Iya, mendingan ya udah dicicil aja dikit-dikit. Ya ini bahkan bukan berlaku untuk kripto aja ya dalam kasus kami. Ya jadi untuk beberapa investasi kami juga kami menggunakan prinsip DCA ini, contohnya untuk investasi baik di saham luar negeri maupun di saham dalam negeri itu juga ya udah kami pokoknya cicil dikit-dikit tiap bulan, mau lagi naik mau lagi turun itu ada beli. Ya, terutama buat kalian yang nggak terlalu ngeliatin harga tiap harinya dan terutama juga cara DCA ini cocok untuk instrumen-instrumen yang fluktuasi harganya tuh luar biasa gitu. Tinggi sekali, rendah sekali gitu. Jadi, tapi disclaimer on ya, ini kami tidak mengajak beli, kami hanya sharing. Dan kedua, tidak ada investasi yang bebas risiko. Tadi kami mungkin bilang risikonya lebih rendah, tapi bukan berarti risikonya bisa hilang sama sekali. Apakah sahamnya masih akan tetap turun, atau harga aset kriptonya akan tetap turun, atau naik sekali, ya itu sangat mungkin terjadi. Tapi yang membuat mungkin DCA ini lebih nyaman adalah ketika dia turun banget, kalian tetap punya amunisi untuk beli gitu sampai dia kemudian naik kembali. Ya seperti itu. Ya. Balik lagi sedikit yang soal DCA itu. Kalau kita ngomongin dalam konteks kripto, kan kripto itu juga produknya banyak ya. Ada berbagai jenis koin-koinan. Ya kalau di kasus kita ada mungkin boleh di-share ya. Kalau kita tuh sebenarnya lebih suka koin yang mana, yang stabil-stabil aja atau yang koin yang penuh yang penuh fenomena naik turun atau gimana kan, maksudnya walaupun DCA kan kita tetap harus beli produk kan soalnya. Iya. Nah, koin-koinan ini pertama-tama teman-teman harus lihat projectnya ya, manifestnya seperti apa. Nah kalau kita beli reksadana kan kita baca prospektusnya, kita baca keterangannya di dalamnya isinya apa, dibeliin saham apa aja atau surat utang apa aja. Nah si koin yang kalian mau beli ini juga mereka ada informasinya yang kalian bisa cari. Memang agak lebih rimba ya, agak lebih wild west kalau cryptocurrency karena siapapun bisa bikin aset kripto. Pada saat lagi booming kemarin ya segala macam muncullah koin kucing, koin anjing, koin apa segala macam. Masa sih ngomongnya di depan penonton? Oh iya, koin kelinci gitu ya atau yang binatang lain. Macam-macam lah, dan itu ternyata nggak sedikit juga yang juga merupakan scam gitu ya. Jadi ternyata setelah dikipasin untuk beli, tiba-tiba yang terbitin koin jual semua, terus uangnya hilang. Nah, makanya kita juga kami pribadi ya hanya berani dengan project-project yang memang sudah lebih lama ada dan sudah lebih kelihatan use case-nya gitu. Seperti misalkan Bitcoin, Ethereum, ya. Bitcoin itu bahkan pemerintah Amerika Serikat pun nyimpen, pemerintah Cina pun nyimpen. Jadi ada institusi-institusi besar yang nyimpen dan bahkan terus mengakumulasi, terus beli gitu. Ada bank-bank, kalau nggak salah Morgan Stanley juga punya tapi lewat subsidiary dia gitu. Jadi mereka juga ngumpulin juga. Jadi koin-koin besar ini aja yang jadi perhatian kami. Tapi juga jangan ke aset yang terlalu stabil, kayak beli stablecoin gitu. Kita belinya si Bitcoin, si Ethereum yang memang volatile secara DCA, jadi kita tetap bisa dapat harga rata-rata, cuman memang kita jaga supaya portfolionya nggak lebih dari 4% tadi. Terus stablecoin buat apa dong berarti? Jadi stablecoin ini kalian bisa pakai sebagai uang siap pakai ya, sebagai amunisi kalau kalian ada uang yang lebih yang belum tahu mau dipakai buat beli apa, ngerasa kayak DCA-nya udah cukup tapi masih ada uang sisa, udah taruh stablecoin dulu. Karena ini bisa kalian pakai buat nanti misalkan
kalian dapat info koin-koin tertentu atau ada conviction mau beli koin-koin tertentu nambah lebih banyak. Nah, timingnya kalau udah ketemu, kalian bisa ambil dari uang yang ditaruh di stablecoin tadi. Nah, biar nggak abstrak, biar nggak ngambang, kalian mungkin juga penasaran seperti apa sih interface-nya Bybit. Seperti ini kami lagi contohin, kami mencoba membeli Bitcoin. Ya, kami set otomatis, nominalnya 1 juta rupiah tiap bulan, lalu pilih asetnya, dan klik buy. Nah, ini akan jadi recurring transaction yang terjadi tiap bulannya. Dan seperti tadi kita mention, Bybit Indonesia ini sudah di bawah pengawasan OJK, PT-nya berdiri di Indonesia, dan mereka memang punya kehadiran fisik di sini, gitu. Ada kantornya dan segala macam. Jadi secara pengawasan, mereka benar-benar berada di bawah jurisdiksi hukum Republik Indonesia. Ya, dan balik lagi kalau kita bicara soal cryptocurrency, soal aset kripto, kita harus ingat ini benar-benar uang dingin banget ya, dingin banget, beku, frozen dari kulkas gitu. Dan jangan ya itu dikit aja gitu, ya, nggak usah semuanya. Ya, bukan tadi dana 5% pendidikan, lah ya maksimal. bukan dana berobat mama, bukan dana umroh, bukan dana apa-apa. pensiun ya. Ya, harus benar-benar diporsikan di bawah 4% dari portfolio. Bahkan mungkin ya 2% buat yang lain-lain. Tujuannya apa sih kok kecil gitu tapi tetap nyobain beli ya? Karena kita masih belum tahu sebenarnya aset kripto ini long term usage case-nya seperti apa. Tapi secara teknologi sebenarnya menarik ya. Teknologi blockchain ini banyak potensinya dan setahu aku juga masih banyak perusahaan yang meriset dan mencoba mengaplikasikan ke dalam organisasi mereka gitu. Jadi secara teknologi ini menarik dan kedepannya akan terus berkembang. Jadi kita lihat terus dan jangan sampai ketinggalan ya. Minimal punya sedikit gitu. Teman kita itu, tapi ini bukannya manas-manasin kalian ya. Teman kita ada yang dari tetangga banget loh ya. Tetangga banget. Ada yang dari aset kripto, boom, dia beli rumah. Jadi rumah yang dibangun di dekat rumah kami itu rumah kripto gitu. Dia beli aset kripto, koin apa nggak tahu, dia dijual, keuntungannya dia beliin rumah. Sekarang rumahnya udah dijual lagi, dia udah pindah lagi ke Bali, bikin villa. Jadi ya who knows ya, siapa tahu rezeki kalian dari situ. Cuman ya kita nggak ngajarin kalian ngejar durian runtuh sekali lagi, tapi paling nggak tahu dikit lah teknologinya. Iya, dan maksudnya emang bener ada kasus orang yang bisa kayak gitu, itu benar. Tapi maksudnya kasus orang yang terlalu bersemangat tanpa kalkulasi yang cukup yang cukup dalam terus hilang semua itu juga ada. So please invest on your own risk gitu ya, do your own research, dan kalau memang nggak yakin mendingan jangan. Betul. Nah, kalau kalian mau coba kali ini, Bybit Indonesia lagi ngadain Grand Launch Campaign. Ada beberapa hadiah undian buat yang deposit atau trading. Detailnya kami taruh selengkapnya di description box di bawah. Link dan kode referral juga ada di bawah. Jadi kalau kalian ada pertanyaan soal DCA atau gimana cara mulai investasi di aset kripto, apapun pertanyaan sesimpel apapun, feel free untuk share di kolom komentar. Ya, itu tadi dari kami sekedar edukasi singkat untuk buat kalian yang baru mulai melek soal aset kripto. Ada platform Bybit Indonesia yang bisa jadi pilihan untuk menemani perjalanan mengoleksi koin-koin favorit kalian. Ya. Kayak main Pokemon ya. Kayak koin Pokemon. Ya, diversifikasi aset. Diversifikasi aset, betul. Ya, untuk diversifikasi aset, buat kalian yang mau coba aset kripto, bisa mulai bersama Bybit Indonesia hari ini. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, and see you guys in the next video. Bye-bye.